Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Mahartika. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5F. Dan di sini saya akan membahas tentang apa itu akhlak, etika, moral, serta budi pekerti terhadap tetangga. Sebelum saya akan membahas ke inti terhadap tetangga, saya akan membahas pengertian terlebih dahulu, yaitu pengertian akhlak, etika, moral, serta budi pekerti. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa manusia berupa keinginan yang kuat yang melahirkan perbuatan-perbuatan secara langsung dan berturut-turut tanpa memikirkan pemikiran lebih lanjut. Sedangkan etika adalah ilmu yang membicarakan tentang tingkah laku manusia, dan moral adalah ajaran tentang tindakan seseorang dalam hal sifat, ringan, hendak, pendapat, atau perbuatan secara layak dan diterima oleh lingkungan tertentu. Sedangkan budi pekerti adalah perpaduan hasil akal dan sifat yang berwujud karsa dan tingkah laku manusia. Selanjutnya saya akan membahas tentang akhlak terhadap tetangga. Akhlak terhadap tetangga merupakan perilaku terpuji. Berbuat baik terhadap tetangga itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, kalau ia meminjam, hendaklah engkau pinjamkan. Kalau ia meminta tolong, hendaklah engkau tolong. Kalau ia sakit, hendaklah engkau rawat. Kalau ia ada keperluan, hendaklah kau beri bantuan. Kalau ia mendapatkan kesenangan, hendaklah kau beri selamat. Kalau ia dapat kesusahan, hendaklah kau hibur. Kalau ia meninggal, hendaklah engkau antarkan jenazahnya. Janganlah engkau bangunkan rumah lebih tinggi dari rumahnya, dan janganlah engkau susahkan ia dengan bau masakanmu, kecuali engkau hadiahkan kepadanya. Dan kalau tidak, engkau beri bawalah masuk ke dalam rumahmu dengan sembunyi. Dan janganlah engkau beri anakmu bawa keluar buah-buahan itu, kecuali nanti anaknya inginkan buahan itu. Hadis riwayat Abu Syekh. Dari pernyataan hadis di atas, itu menunjukkan kepada kita, sebagai seorang muslim sangat dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Orang yang berbuat baik terhadap tetangga berarti ia telah menjalankan perintah Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya, man amana billahi wal yaumil akhir fa yukhrihul jarahu, yang dari hadis Bukhari, yang artinya, barang siapa pada dengan pernyataan hadis Rasulullah SAW di atas menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim itu dianjurkan untuk berbuat baik terhadap tetangganya. Orang yang berbuat baik terhadap tetangganya berarti dia telah menjalankan perintah Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, dari hadis Bukhari, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah engkau memuliakan tetangganya. Adapun dalil berbuat baik kepada tetangga di dalam Al-Quran hanya tercantum dalam satu ayat, yakni dalam surat An-Nisa ayat 36, yang artinya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyrikum bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarijil qurba wal jarijil junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malaka aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalafahura. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan suatu apapun. Berbuat baiklah terhadap orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, tetangga jauh, tetangga dekat, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang
yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Menurut Syekh Abdurrahman Asy-Syaib menjelaskan ayat ini, tetangga yang lebih dekat tepatnya lebih besar haknya. Maka sudah semestinya seseorang mempererat hubungan terhadap tetangganya dengan memberi sebab-sebab hidayah dengan sedekah, dakwah, lemah lembut, dan perkataan dan perbuatan, serta tidak memberikan gangguan baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Adapun perintah berbagi makanan dengan tetangga yang kesusahan yang berbunyi Al-Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yasba'u rajulu dunna jari, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sampai seseorang kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Ahmad. Adapun hadis yang diperintahkan untuk melebihkan makanan untuk dibagikan kepada tetangganya, yang artinya dari Abu Zahar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu memasak masakan yang berkuah, maka banyakkanlah kuahnya, lalu berilah tetangga-tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, dalil perintah berbuat baik kepada tetangga di dalam Al-Quran dan hadis SAW. Seandainya semua umat muslim mengamalkan, maka insya Allah niscaya akan terbangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Betapa tidak, karena akan saling menghargai dan mencintai satu sama lain. Bahkan Syekh Wahab Az-Zulkhali menerangkan di dalam kitab tafsirannya, Islam itu mendorong umatnya untuk berbuat baik kepada tetangganya, tidak hanya sesama muslim saja, tetapi juga kepada non-muslim. Karena manusia tidak dianjurkan untuk menilai hati seseorang yang bersifat abstrak, tetapi menilai dari sisi lahiriah saja. Kalau seandainya ucapan dan perbuatan diri kita menyakiti tetangga, maka kita tidak boleh berharap banyak untuk masuk surga, karena menyakiti tetangga sama halnya dengan menyakiti Allah dan Rasulnya. Sebagian hadis Nabi yang menerangkan, yang artinya, barang siapa yang menyakiti tetangganya, maka ia juga menyakiti aku. Barang siapa yang menyakiti aku, maka ia juga menyakiti Allah. Barang siapa yang menyerang tetangganya, maka sesungguhnya ia juga menyerang aku. Maka sesungguhnya ia telah menyerang Allah Azza. Adapun kisah Rasulullah SAW dengan gulai untuk tetangganya Yahudi. Di suatu hari, istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah, sedang memasak gulai kambing untuk persiapan selamatan atau keduri yang diperuntukkan untuk para tamu yang akan datang. Selain itu, gulai itu juga akan dibagikan kepada tetangga di sekitar rumahnya. Setelah hidangan telah masak, Siti Aisyah membagikan kepada tetangga di sekitar rumah. Satu-satu para tetangga diberi hidangan gulai yang lezat itu. Walaupun bukan saudara, beliau pun tetap memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap tetangganya. Aisyah memang istri yang peduli sesama dan gemar bersedekah. Melihat hal itu, Rasulullah SAW menyambutnya dengan gembira. Lalu Rasul bertanya, apakah semua tetangga sudah engkau berikan kepadanya? Apakah tidak ada yang terlewatkan? Rasulullah SAW khawatir ada satu tetangga yang terlewatkan, tidak akan muncul harmoni di antara mereka. Wahai istriku, apakah si fulan juga telah engkau berikan jatah gulainya? Tanya Rasulullah SAW kepada Aisyah. Belum, dia itu Yahudi dan aku tidak akan mengirimnya gulai, jawab Aisyah. Kirimlah walau Yahudi, ia adalah tetangga kita, perintah Rasulullah SAW kepada Aisyah. Setelah meninggal perintah baginda Rasulullah SAW, Aisyah langsung bergegas memberi gulai tersebut kepada tetangganya yang beragama Yahudi. Betapa mulianya sifat Nabi Muhammad SAW meskipun kepada seorang yang berbeda keyakinan. Begitulah sifat seorang muslim yang telah contohkan beliau. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun sampai tidak membeda-bedakan latar belakangnya.
Maka dari itu, sudah sepatutnya kita meniru perilaku beliau yang kasih sayangnya tidak terbatas oleh sekat-sekat apapun. Sudah saatnya kita berperilaku baik kepada sesama manusia, walaupun berbeda agama sekalipun, tetap tetangga, tetap kerabat terdekat kita. Orang yang paling mengerti kegiatan sehari-hari kita adalah tetangga. Bahkan jika kita mengalami kesusahan, pasti yang sering untuk diminta pertolongan adalah tetangga. Sampai-sampai baginda Rasulullah SAW bersabda, Jibril tak henti-hentinya selalu berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga saya menyangka bahwa seorang tetangga akan mendapatkan warisan dari tetangganya. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin sekian dari saya, kurangnya lebih mohon maaf jika ada kekurangan dari kata ataupun kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.